Selamat sore kawan-kawan setia Mokas. Di sini saya akan mereviewkan kenapa kalian harus pilih Karimun selain daripada Ayla, Datsun, kemudian Nissan March, kemudian Mitsubishi Mirage sebagai mobil daily untuk keseharian ngantor, jalan-jalan ke kota. Terutama yang saya punya ini yakni Karimun Matic ya teman-teman, bukan yang manual. Bedanya apa sih Matic sama yang manual, kemudian keunggulan dari Karimun, kelemahan dari Karimun, dan review singkat mobil dagangan yang saya punya. Ini ya teman-teman, ini Karimun GL. GL itu tipe yang dasar, masih belum ada fog lamp ciri-cirinya. Kalau yang GX sudah ada fog lamp, dan yang atasnya lagi ada yang tipe GS. Tipe GS itu tipe yang sudah facelift, lampunya sudah sipit ya teman-teman. Nanti saya kasih contoh yang tipe GS. Ini tahunnya 2016 yang saya punya ya. Kondisinya super ciamik, walaupun kilometernya 130 ribuan. Untuk tahun segini normal, karena normal kilometer mobil itu 15.000 per tahun, 15 sampai 20.000 per tahun ya teman-teman. Di sini Karimunnya plat L, pajak panjang, platnya juga panjang. CC-nya berapa mas? Kalau Karimun, Ayla, Mirage, Nissan March itu cc-nya sama 1000. Di sini silindernya 3 silinder ya. Kalau yang Datsun itu 3 silinder tapi cc-nya 1200. Ini cc-nya 1000. Keunggulan yang cc 1000 apa? Nah, teman-teman. Keunggulan yang cc 1000 yakni sudah pasti irit ya. Irit bahan bakar. Tapi di sisi lain ada kelemahannya, yakni apa kelemahannya? Nih. Getar. Mesinnya getar sehingga bodinya juga ikut getar. Untuk RPM yang normal aja, maksudnya untuk kondisi mesin tidak masuk gigi satu gitu ya. Ini mesinnya getar, tapi getarnya itu nggak sampai ke kabin ya teman-teman tuh. Getarnya nggak sampai ke kabin, maksudnya nggak terlalu getar banget lah. Normal-normal aja. Nanti kalau digas dipakai itu getarnya hilang. Ini contoh getarnya teman-teman. Nah, knalpotnya ikut getar kan? Dan itu terjadi pada mobil cc 1000, khususnya yang 3 silinder. Kalau yang 4 silinder nggak akan getar. Kelebihannya perawatan gampang ya. Silindernya cuma 3, jadi businya juga cuma 3. Harganya juga lebih murah. Kelemahannya cuma itu aja menurut saya teman-teman. Kalau tarikan dalam kota atau tanjakan, ya itu tergantung pinter-pinternya kita aja. Di sini bodinya cukup kompak ya, nggak sampai satu lengan saya ini, maksudnya lengan kanan kiri itu nggak sampai, jadi bisa, nah cuma segini aja kompak. Untuk dalam kota gang sempit sekitar 3 meter dia masih masuk. Jadi untuk teman-teman yang gangnya sempit, gang perumahan, gang desanya sempit, saya rekomendasikan Karimun daripada Ayla, karena Ayla ini cukup lebar. Di sini Karimun ya masih engkolan ya teman-teman, tapi dulu saya punya sudah ditambahin sama pemiliknya, ditambahin aksesoris jadi sudah power window. Di sini masih engkolan. Nah, masih engkolan. Joknya seperti apa? Joknya seperti ini bolo, standar. Tes keempukan ya normal ya, layaknya mobil harga 100 juta ke bawah, seperti itu ya teman-teman. Kabinnya tapi kayak kabin Karimun dibandingkan sama kabin mobil lain kayak Nissan March, Datsun dan lain-lain, ini buat jarak perjalanan jauh enak teman-teman, nggak capek. Karena apa? Kabinnya headroomnya tinggi sekali, seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian baris kedua saya spilkan, nah sudah ada power window. Nah sudah ada power window ya teman-teman. Kemudian di sisi sini ada kompartemen yang biasanya kayak mobil biasa. Kemudian ada medkit, ini medkit penyimpanan untuk obat-obatan dari Suzuki Karimun orinya ya teman-teman. Susah banget, nah, kayak gini. Yang saya punya ini transmisinya Matic, tapi Matic Karimun beda sama Matic mobil lainnya, karena ini aslinya manual, cuma dimatikan. Nih namanya auto gear shift. Teknologi yang dipakai ini AGS, auto gear shift ya teman-teman. Jadi rasanya ini ya mohon maaf, tetap rasa kayak mobil manual. Ada jet-jetnya saat dipakai. Ini ada di Suzuki Ignis, Karimun ya, sama Suzuki Espresso. Rata-rata pakai teknologi AGS.
Di sini banyak, ketebalannya lebar banyak seberapa ya teman-teman? Nggak sampai 1 jengkal jari saya nih. Tapi untuk keiritan, ini mobil sudah dikompek, dipres seminim mungkin, seringan mungkin, seirit mungkin. Jadi sudah pasti irit pol-polan ya teman-teman. Konsumsi bahan bakarnya bisa dicek di YouTube aja ya, di Google. Ini kilometernya tuh 130 ribuan. Untuk kondisi seperti ini masih sangat ciawi. Nah, ini lapis kulit. Di sini AGS, Auto Gear Shift. Bagian door trimnya pada sisi kanan standar aja ya. Nggak ada yang power window belakang kanan kiri, nggak ada. Karena ini memang Karimun, bawaannya kayak gitu ya, boleh-boleh. Kemudian di sini nggak ada elektrik, joknya masih manual ya, mobil budget BPJS atau mobil LCGC kayak gini memang teman-teman. Jadi jangan berharap banyak. Di sini ada tarikan untuk bensin, bagasi. Kita lihat bagasi. Nah, bagasinya seperti apa? Bagasi menurut saya cukup lebar untuk mobil yang compact ya teman-teman. Di sini lebarnya sekitar 2 jengkal. 2 jengkal dikali 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 5 jengkal ya. Jadi bisa teman-teman apa ya, analisa sendiri ini cocok apa enggak buat ngangkut kebutuhan teman-teman. Misal kebutuhan tas atau kebutuhan camping dan lain sebagainya. Silakan dianalisa sendiri ya teman-teman. Ini bawaan dari pemilik sebelumnya, saya copot ya. Jok kulit ini ya teman-teman. Kalau menurut saya bagasinya untuk LCGC lebar. Karena apa ya teman-teman? Karena lebarnya ke depan ini 2-3 jengkal tangan ya jari kita. Kemudian tingginya ini sangat tinggi dibandingkan Ayla, jujur aja sangat tinggi dibandingkan Ayla. Tapi kenapa kok Ayla yang favorit? Nah itu karena mereknya Astra ya teman-teman. Suzuki memang kalah, saya akuin kalah. Tapi kalau masalah spare part ketahanan, Suzuki menang. Di bagian bawah ini ada apa? Di bagian bawah nggak ada apa-apa ya teman-teman. Cuma ada lampu tambahan dari pemilik sebelumnya. Kemudian ada ini apa? Kamera mundur ya. Kalau apa ini namanya? Kalau ban ini ada di sini kalau nggak salah. Nah, di sini ban, dongkrak dan lain sebagainya, kunci-kunci ada di bagasi bagian bawah ya teman-teman. Jadi untuk kedaruratan cukup aman ya, bisa diandalkan untuk Karimun ini. Kompartemennya cukup, bagasinya cukup, ruang penyimpanan saya rasa untuk LCGC yang sekompak Karimun sangat-sangat bagus dibandingkan Ayla sama Miris. Kalau menurut saya sendiri loh ya, untuk perjalanan jauh nyaman kok ini, saya yakin nyaman. Karena headrestnya, nah ini ya, jarak antara tempat duduk penumpang sampai ruang kepala sangat tinggi sekali teman-teman. Ini saya contohkan kayak gini ya. Tinggi saya 165. Nah, 165 masih sisa 1 jengkalan tangan, 1 jengkalan jari kayak gini. Jadi mau tiduran kayak gini sisa 2 jengkalan jari tangan. Mau tegak kayak gini masih sisa 1. Jadi untuk keluasan kabin saya yakin ini yang nomor 1 dibandingkan LCGC yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini bagian kaca depannya ini juga cukup lebar dan enak. Nggak seperti sedan ya teman-teman. Jadi jarak antara ground clear bawah sama tempat duduk kita itu tinggi, sehingga kita nggak akan silau saat berhadapan dengan lawan main kita ya teman-teman, dari arah berlawanan. Bagian setirnya cukup standar, tidak ada tombol-tombol untuk yang tipe GL. Kemudian di sini indikatornya cuma RPM, speedometer, trip, dan trip A trip B aja ya, trip A trip B. Kemudian ini apa namanya, bensin.
kilometer dan indikator lainnya di sini ya teman-teman. AC-nya sudah pasti dingin milik saya ini. Head unitnya sudah layar sentuh. Kemudian pengaturan AC-nya standar ya teman-teman, nggak ada untuk bagian atas muka sama bagian bawah, nggak ada, cukup standar. Cuma pengaturan suhu, ini suhu sama blowernya aja. Ini mobil Karimun dipangkas ini, tapi ya teman-teman, walaupun dipangkas, di sini fitur keselamatannya tetap ada. Nih, tuh, fitur keselamatannya lengkap. Jok seat beltnya depan belakang lengkap ya teman-teman. Kemudian pegangan tangannya juga lengkap depan belakang kecuali supir. Nah, supir biarkan terjun bebas. Bercanda teman, biarkan memegang kendali. Supir itu biarkan memegang kendali. Selanjutnya saya akan spilkan mesin dari Suzuki Karimun yang 1000 cc 3 silinder. Namanya sih 3 silinder sudah pasti irit. Cuma minusnya pasti ada kelemahannya. Mesinnya getar. Tapi getar ini nggak masalah kok. Daripada mobil-mobil yang lain untuk budget BPJS yang 4 silinder lebih boros, mending ini aja tuh. Mesinnya terasa getarannya, memang kayak gini teman-teman. Bukan karena ada kendala, tapi memang kayak gini. Tuh, memang kayak gini getarannya. Cukup lengkap ya ini ya, ya standar-standar aja. Ada aki, radiator, AC, mesin, power steering, minyak rem, pangkon, wiper. Ini di sini wipernya. Ini nomor rangka ya teman-teman. Nomor mesinnya ada di bawah mesin itu. Keseluruhan cukup worth it untuk dibeli ini Karimun. Harga yang saya punya ini open di 93 juta. 93 juta. Perbandingannya sudah dapat ini ya teman-teman. Perbandingannya sudah dapat Mirage, Nissan March juga yang tahun 2012-2013 sudah dapat. Kemudian ada Agya juga. Tapi Agya Ayla itu kita hitung sama ya teman-teman. Ada Datsun juga. Cuma yang Datsun ini 1200 cc 3 silinder. Yang ini saya punya Karimun 3 silinder tapi 1000 cc. Iritnya dapat. Iritnya dapat. Buat kota-kota dapat. Compact dapat. Masuk ke jalan-jalan kecil dapat. Masuk ke garasi perumahan subsidi juga dapat ya teman-teman. Lebarnya berapa ya ini ya? Kisaran nggak sampai 1,5 meter lah ini lebarnya. Soalnya tinggi saya 160. Iya paling nggak 1,5 meteran lah ini lebar kanan kiri untuk bannya ya teman-teman. Nih. Di sini juga ala-ala mobil camping karena sudah dilengkapi dengan rooftop. Ini roof rail. Kemudian ada spoiler. Di sini spoiler untuk antisipasi hujan. Nah, tidak ada wiper ya teman-teman. Tidak ada wiper. Tapi nggak masalah. Wiper nggak terlalu berguna ya. Karena sudah ada spoiler dari Karimun ini. Tipenya GL, tipe dasar. Tipe dasar ini keunggulannya lebih murah. Fitur-fiturnya nggak terlalu penting dipangkas. Tapi tetap punya Karimun, apalagi Matic. Ini Maticnya. Ini Matic bisa manual juga teman-teman. Di sini ada pengaturan M. M ini artinya manual. Plus ini adalah nambah gigi. Minus ini ngurangin giginya. Tapi lebih baik pakai yang diajak. Cuma kalau pengen akselerasi kecepatannya tinggi, nyalip gitu, pakai mode manual aja teman-teman. Saya sarankan gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu review singkat Karimun. Kenapa harus pilih Karimun? Ya karena mobil ini compact. Mobil ini compact, desainnya nggak ada yang sama seperti ini. Kecuali Karimun kotak, karena ini desainnya benar-benar dipres. Oh ya, yang sama itu Suzuki Espresso. Suzuki Espresso ya anggap aja penerusnya Karimun lah ya. Penerusnya Karimun. Daripada Ayla yang cukup pasaran, mending sarankan Karimun. Compact, kabinnya sangat-sangat lega, bodinya mantep. Terpatnya sudah pasti awet kalau Suzuki ini. Nah, bodi yang saya punya gembring. Ini gembring. Kedengeran kan suaranya? Gembring.
Gembring ya. Gembring. Yang minat silakan. Harga saya buka 93 juta tahun 2016. Tipe GL transmisi Matic AGS, bisa juga dimanualkan. Jadi teman-teman silakan pilih. Ini aslinya mobil manual, cuma dibuat Matic dengan tambahan teknologi auto gear shift dari Suzuki, namanya AGS. Jadi bapak-bapak jangan usah khawatir, ini aslinya mobil manual, cuma dimatikan aja. Perawatannya tetap sama 11-12 lah ya teman-teman. Bisa disetting, dikalibrasi ulang kok maticnya yang tipe AGS ini. Sekian dari saya, Setia Mokas Malang. Yang minat bisa hubungi Setia Mokas. Saya ready 1, 2, 3, 4 Karimun. Ada yang matic, ada yang manual juga. Yang minat silakan, harga bersahabat, nego pasti deal. Kredit juga bisa ini, kredit. Tapi saya sarankan cash saja boleh-boleh, oke?